Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku, bagaimana kabarnya? Ibu harap semua selalu dalam keadaan sehat. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh. Kita akan masuk pada pertemuan kedua. Materinya masih sama, yaitu Asmaul Husna. Pada kali ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Basir. Nah anak-anak, kita masuk pada yang pertama, yaitu Al-Alim, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang tampak atau yang tak tampak, dalam artian goib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa batas. Perhatikan firman Allah berikut ini. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Yang memiliki arti, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Al-An'am Surah ke-6 ayat ke-59. Perilaku yang mencerminkan Al-Alim. Nah anak-anak, kita harus terus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat anak-anakku sekalian, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai, paling pintar, paling hebat. Karena orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin ia berisi, semakin ia berunduk. Yang berikutnya Al-Khabir, Maha waspada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detil, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Allah Maha Waspada, dan ini menandakan Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Allah berfirman, Wallahu khabiru bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat ke-16. Perilaku yang mencerminkan Al-Khabir. Yang pertama, hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan,
atau yang akan kita kerjakan. Yang kedua, harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. As-Sami artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-259. Perilaku yang mencerminkan As-Sami. Nah, anak-anak selalu berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Berarti kita dilarang untuk berbohong ya, Nak? Al-Basir, Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujarat surat ke-49 ayat ke-18. Perilaku yang mencerminkan Al-Basir. Berusaha semaksimal mungkin dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, sepanjang hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tampak dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Nah, anak-anak, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhir kata, Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.